Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Deni. Saya dari program studi akuntansi, NIM saya 290500014, Fakultas Ekonomi Bisnis dari Universitas Pancasakti. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi agama dalam kehidupan manusia untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ganjil dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam dari dosen pengampu Bapak Aden Sudarman SAG MPDI. Kita masuk ke pengertian agama. Agama adalah pedoman hidup dan menjadi tolak ukur yang mengatur tingkah laku penganutnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik atau tidaknya tindakan seseorang tergantung pada seberapa taat dan seberapa dalam penghayatan terhadap agama yang diyakini. Agama berperan sangat penting dalam mengatur kehidupan manusia dan mengarahkan kepada kebaikan bersama. Kita masuk ke poin-poin penting peran agama dalam kehidupan manusia. Yang ke-1, agama menghidupkan nilai luhur moralitas. Agama amat mendukung nilai luhur yang menyeru kepada prinsip kebaikan seperti keadilan, kejujuran, toleransi, dan tolong-menolong, dan juga menjadikan sebagai fondasi keyakinan. Yang kedua, agama memberikan kekuatan dalam menanggung penderitaan hidup berkat iman yang kuat dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberi pertolongan. Setiap masalah yang muncul dan setiap jalan buntu yang ditemui dalam kehidupan dapat dipecahkan dan diatasi. Ketiga, agama menjadi pedoman hidup. Yang keempat, agama mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Selain memberikan pedoman hidup yang bersifat spiritual, agama juga mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Fungsi agama dalam kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai sarana pendidikan untuk mengajarkan hal-hal yang baik yang dapat menguntungkan banyak pihak sesuai dengan perintah atau larangan. Yang kedua, sebagai untuk keselamatan, sebagai jalan terbaik bagi penganutnya berhubungan dengan Tuhannya agar dapat memohon dan mengharapkan keselamatan dari kejahatan yang terlihat maupun yang tidak nyata, serta keselamatan dari ancaman api neraka akibat dosa-dosa di masa lalu. Yang ketiga, sebagai perdamaian dunia. Agama yang selalu mengutamakan untuk selalu hidup berperilaku baik, saling menghormati dan menyayangi dengan orang yang beragama berbeda, dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan. Yang keempat, sebagai alat untuk sosial. Manusia akan lebih peka, lebih cerdas, dan lebih tanggap dalam menyikapi dan menghadapi masalah-masalah sosial di masyarakat. Yang kelima, sebagai jenjang hidup yang baru. Agama selalu mengajarkan hal-hal yang baik dan melarang manusia untuk berbuat sesuatu yang merugikan orang lain apapun bentuknya. Yang keenam, tempat untuk berinteraksi. Agama mengajarkan manusia untuk saling bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain atau agama lain. Ketujuh, sebagai kreativitas. Agama untuk memberikan semangat kemandirian dan kreativitas seseorang agar lebih baik dan terarah tanpa disusupi oleh kecurangan atau kejahatan-kejahatan yang merugikan orang lain. Sebagai identitas diri. Yang kedelapan. Yang kesembilan, agama juga disebut dengan ajaran teoritis. Yang ke-10 juga agama disebut sebagai benteng kekuatan. Yang ke-11, agama disebut sebagai kebanggaan. Yang terakhir kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perbedaan agama. Yang pertama, faktor integritas. Perbedaan agama untuk menyatukan ikatan bersama dalam anggota-anggota dalam masyarakat dan menjalani kewajiban-kewajiban yang telah diatur negara berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk semua agama di Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan semakin kuatnya rasa persatuan dan kesatuan di tanah air karena agama bisa sebagai kekuatan pemersatu yang paling kuat daripada senjata tajam manapun. Yang kedua, faktor disintegratif. Kondisi faktor disintegratif sebaiknya tidak berlaku di negara manapun karena kerukunan antar umat beragama sangatlah penting agar tidak terjadi pertikaian dan perperangan yang tidak perlu. Fungsi agama sebaiknya dijalankan untuk kemajuan moral seluruh manusia agar selalu dalam kondisi yang seharusnya dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang telah ada di masyarakat. Sekian penjelasan dari Yusri Deni, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.